Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Caksu Raditya Utama dengan NIM 2020 09041 dan juga rekan saya. Perkenalkan, nama saya Devi Trodayani, NIM 20200942. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi etika sosial dengan judul seksualitas. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wawan dan juga Bu Dea Haryati selaku pembimbing dari materi etika sosial pada kali ini. Dan semoga materi ini dapat dijelaskan dan juga dapat diambil manfaatnya oleh kita semua. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi seksualitas adalah kebutuhan dasar manusia dalam manifestasi kehidupan yang berhubungan dengan alat reproduksi. Sedangkan menurut WHO, seksualitas adalah suatu aspek inti manusia sepanjang kehidupannya dan meliputi seks, identitas, dan peran gender, orientasi seksual, erotisme, kenikmatan, kemesraan, dan reproduksi. Salah satu kebutuhan mendasar yang kita ketahui adalah kebutuhan seksual, karena kebutuhan seksual merupakan harus benar-benar terpenuhi, dan apabila kebutuhan seksual ini tidak terpenuhi dengan semestinya, maka akan terjadi suatu penyimpangan seksual. Karena begitu pentingnya sebuah kebutuhan seksual bagi kelangsungan kehidupan manusia, dan banyak masalah yang ditimbulkan serta pertimbangan-pertimbangan yang sering kita jumpai. Jadi dari latar belakang yang tadi saya paparkan, dapat diambil beberapa rumusan masalah yang akan kami bahas selengkapnya. Yang pertama, apa sajakah yang termuat dalam makna seksualitas? Jadi kita pertama harus mengetahui makna seksualitasnya terlebih dahulu. Kemudian bagaimana tanggung jawab kita terhadap seksualitas gitu. Itu yang kedua, dan juga yang terakhir, apa saja permasalahan yang berhubungan dengan seksualitas. Jadi ketiga rumusan masalah ini akan kami kaji dan kami bahas selengkapnya setelah pemaparan tujuan penulisan. Nah, jadi tujuan penulisan secara umum yang pasti untuk memenuhi tugas mata kuliah etika sosial serta menambah pengetahuan mengenai seksualitas, dan diharapkan mampu dan bermanfaat bagi para pembaca, khususnya untuk mengetahui makna seksualitas, bagaimana tanggung jawab kita terhadap seksualitas, dan juga mengetahui permasalahan yang berhubungan dengan seksualitas. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu makna seksualitas, akan dijelaskan selengkapnya oleh rekan saya, Ria. Baik, kepada rekan Ria, saya persilahkan. Makna seksualitas. Apakah makna seksualitas itu manusiawi? Pertanyaan ini dijawab dengan berbagai cara yang semua ada benarnya. Tidak mungkin dengan menunjukkan satu makna saja menangkap seluruh makna di bidang yang begitu kaya itu secara tuntas. Tapi, kiranya salah satu makna yang paling mendasar ialah bahwa seksualitas merupakan kemungkinan untuk perjumpaan, baik secara biologis maupun secara psikologis. Pria dan wanita menunjukkan satu kepada yang lain. Sifat saling menunjukkan itu adalah unsur penting dalam fenomena seksualitas pada umumnya, tapi secara khusus dalam seksualitas manusiawi. Rupanya, kata seksualitas berasal dari kata Latin "secer", artinya memotong, memisahkan. Pada taraf hidup yang lebih tinggi, dua prinsip itu dipisahkan. Keadaan relasional itu memuncak pada manusia. Nah, dalam seksualitas, aku dan engkau adalah pria atau wanita. Pria menjadi pria karena berjumpa dengan wanita, dan sebaliknya, wanita menjadi wanita karena berjumpa dengan pria. Adalah menarik bahwa di bidang seksualitas manusiawi, persetubuhan berlangsung face to face, artinya dalam bentuk perjumpaan sungguh-sungguh. Rupanya, hal ini adalah unik di antara semua makhluk hidup. Seksualitas manusiawi menyajikan kemungkinan untuk perjumpaan yang paling intim. Berikut ini tidak dibahas seluruh hakikat seksualitas, melainkan satu segi saja bahwa makna seksualitas tergantung dari bagaimana seksualitas dihayati. Apabila seksualitas menjadi tujuan sendiri yang merendahkan manusia, makna seksualitas sebenarnya baru dapat dihayati apabila diintegritas ke dalam cinta personal. 1. Seksualitas sebagai dorongan insting. Apa itu seksualitas? Sebenarnya, seksualitas menentukan seluruhnya penghayatan diri manusia.
Akan tetapi di sini kita membatasi diri pada seksualitas dalam arti sempit, sebagai kemampuan dan dorongan untuk mengadakan hubungan kelamin. Pada binatang, insting kelamin terarah dengan ketat pada fungsi dasarnya, mendorong individu dari jenis masing-masing untuk melakukan apa yang perlu untuk memperoleh keturunan dan waktu yang subur dan yang tidak dapat pembatasan-pembatasan instiktual lain-lain. Lain halnya dengan manusia. Manusia dapat melepaskan insting seksual sama sekali dari fungsinya untuk menghasilkan keturunan. Nikmat seksual dapat dijadikan tujuan dalam isolasi. Akibatnya ialah bahwa pasangan tidak lagi dilihat sebagai manusia, sebagai pribadi unik dengan watak dan cita-citanya sendiri. Semua segi hakiki manusia itu dikesampingkan. Maka, komunikasi yang sungguh-sungguh tidak terjadi lagi. Dengan pasangan dijadikan objek seks belaka, segala hubungan mendalam yang barangkali pernah ada satu mau berkembang justru akan hancur. Sekaligus, kedua belah pihak merasa direndahkan, yang satu karena diobjek dan yang lagi satu diperbudak oleh nafsu. Dan dengan demikian justru merusak hubungan dengan yang dicintai. Maka, perlu diperhatikan bahwa hal itu berlaku apabila kedua belah pihak sepakat untuk saling memanfaatkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan seksual masing-masing, atau bisa disebut egoisme seksual berdua. Itu pun tidak mampu untuk membangun hubungan sungguh-sungguh manusiawi. Kemudian ada seksualitas dalam integrasi personal. Seksualitas baru membuka maknanya yang sebenarnya apabila diintegritas ke dalam hubungan cinta personal. Yang pertama, di sini istilah personal mempunyai arti penting. Hubungan kita dengan orang lain bersifat personal apabila kita menanggapi dia sebagai person, artinya sebagai pribadi yang unik, dengan paham-paham, harapan, penilaian-penilaian, kesadaran, dan tanggung jawab sendiri. Sebagai person, semua orang adalah unik, tidak dapat ditukar satu dengan yang lainnya. Hubungan personal berarti bahwa orang saling menerima bukan sebagai salah satu individu jenis manusia, melainkan sebagai dia itu pribadi. Yang kedua, hubungan yang paling personal adalah cinta. Cinta yang sejati justru bersifat personal dan bertahan, meskipun barangkali dalam tantangan oleh godaan. Apabila ciri-ciri semua menarik mereka satu sama lain untuk memulai dengan pudar. Misalnya, atau kata lainnya, cinta bertahan sampai mati mengungkapkan kebenaran yang paling mendalam tentang hakikat cinta sejati. Yang ketiga, jadi cinta itu personal. Maka cinta seolah merupakan proses yang harus berkembang. Dari ciri-ciri lahirnya yang menarik, lama-kelamaan terbangun. Pasangan diterima sebagai nilai pada diri sendiri, bukan sebagai alat atau sarana. Yang keempat, cinta total itu dengan sendirinya mempunyai dua ciri. Cinta bersifat eksklusif dan tidak mengenal batas waktu. Kita hanya dapat memberikan diri secara total kepada satu orang saja. Yang kelima, cinta yang sebenarnya tidak mengenal batas dan waktu. Cinta dapat menjadi dingin, bahkan dapat mati. Tetapi karena cinta terjalin antara dua pribadi unik itu, maka baik muda ataupun tua, cantik atau tidak, sehat atau sakit, sejahtera atau tertekan, cinta sejati akan berjalan terus-menerus. Yang keenam, barulah kembali lagi pada seksualitas. Begitulah seksualitas dapat dipahami sebagai penyerahan diri secara utuh seseorang pria kepada seseorang wanita dan sebaliknya dalam ungkapan dimensi jasmania. Maka konteks seksualitas manusia adalah cinta. Yang ketujuh, satu catatan tentang perkawinan. Kiranya ada dua alasan mengapa hubungan seksual dalam perkawinan terjadi di semua masyarakat. Pertama, masyarakat sendiri berkepentingan untuk menetapkan hubungan itu. Hubungan itu menghasilkan sel inti masyarakat dan menjamin keturunan. Tetapi pasangan yang mau hidup bersama pun berkepentingan. Cinta personal di antara mereka memerlukan dukungan masyarakat supaya mereka dapat mengatasi masalah-masalah yang mesti muncul di dalam diri mereka masing-masing. Selanjutnya, seksualitas sebagai tantangan dan tanggung jawab. Seksualitas merupakan sekaligus gap dan augef, anugerah dan tanggung jawab. Anugerah karena seksualitas dapat menjadi salah satu pengalaman yang paling mendalam yang memiliki rasa indah, membahagiakan dan luhur yang mungkin dialami oleh manusia.
Tanggung jawab karena pengalaman ini hanya terbuka bagi manusia yang dapat menunggu dan menguasai diri dan insting-instingnya yang dapat menjadikan ungkapan pemberian diri dalam bentuk cinta. Baik, akan saya lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu tanggung jawab dalam seksualitas. Tanggung jawab yang dituntut dalam merealisasikan seksualitas mempunyai dua arah tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap pasangan dan juga tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, yang pertama akan saya bahas yaitu tanggung jawab terhadap pasangan. Nah, tanggung jawab terhadap pasangan ini mempunyai dua segi dalam cinta dan dalam hubungan seksual sebagai ungkapan puncaknya. Kita tetap harus menghormati martabat personal pasangan kita, dan kita harus bersedia untuk bertanggung jawab atas apa yang akibatnya terhadap hubungan seksual yang kita adakan dengan pasangan kita. Nah, dalam hal ini akan dibagi menjadi dua pembahasan, yaitu menghormati martabat personal pasangan dan juga tanggung jawab terhadap akibat hubungan seksual yang kita lakukan. Nah, yang pertama, menghormati martabat personal pasangan. Nah, dalam hubungan seksual hanya dapat mengungkapkan serta menunjang cinta apabila di dalamnya kedua belah pihak tetap saling menghormati. Nah, menghormati ini dalam artian menghormati keutuhan fisik dan psikis pasangannya, hak untuk menentukan diri sendiri, dan kekhasan kepribadiannya. Nah, sikap yang memandang pasangan, misalnya sesudah perkawinan, seakan-akan sebagai milik saja yang sudah tidak bisa lepas lagi dan oleh karena itu tidak memerlukan perhatian sebagai manusia, pasti akan mematikan cinta kasih. Nah, hubungan seksual itu jangan menjadi sekedar tuntutan rutin. Nah, cinta selalu harus dipelihara dan dilamar lagi. Kalau begitu, maka hubungan cinta dan hubungan seksual akan tetap segar, bahkan akan berkembang dan semakin mendalam lagi. Jadi itu mengenai menghormati martabat pasangan personal. Nah, yang kedua ada tanggung jawab terhadap hubungan seksual. Kecuali terhadap pasangan, kita juga harus bertanggung jawab terhadap segala akibat dan dampak hubungan seksual itu. Di sini dapat disebutkan tiga segi tanggung jawab itu. Yang pertama, tanggung jawab terhadap dampak psikologis hubungan seksual pada pasangan. Terutama wanita tidak dapat melepaskan hubungan seksual dari sikap manusiawi seluruhnya. Hubungan seksual baginya merupakan ungkapan janji atau hubungan cinta yang menyeluruh. Sedangkan pihak laki-laki barangkali hanya mencari sekedar nikmat saja. Hubungan seksual dangkal seperti itu meninggalkan luka mendalam bagi para wanita. Itu sudah pasti. Sikap dan tanggung jawab menuntut agar hubungan seksual hanya dicari apabila sudah ada komitmen eksklusif pada pasangan dan kesediaan untuk setia kepadanya. Jadi itu. Yang kedua ada tanggung jawab terhadap dampak sosial hubungan seksual. Maksudnya, jangan melakukan hubungan seksual jikalau hubungan itu merusak komunikasi salah satu pasangan dengan masyarakat sekeliling kita. Suatu hubungan seksual yang tidak boleh diketahui oleh lingkungannya, yang kalau diketahui misalnya mempermalukan pasangannya atau bahkan mengakibatkan bahwa dia dikucilkan dari keluarga dan atau masyarakat tidak dapat atau masyarakatnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi itu. Yang ketiga ada tanggung jawab terhadap kemungkinan adanya anak. Nah, ini sudah bukan rahasia umum lagi karena hubungan seksual berarti ada kemungkinan anak betapapun dicoba untuk mencegah kehamilan. Nah, mengadakan hubungan seksual menuntut agar kemungkinan itu diakui secara terbuka dan bertanggung jawab. Artinya, mengadakan hubungan seksual hanya dapat dipertanggungjawabkan kalau kedua belah pihak bersedia, misalnya usaha pencegahan kehamilan meleset untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak akibat hubungan mereka. Anak itu berhak untuk diterima, dicintai, dilindungi, dan dibesarkan bersama-sama oleh kedua orang tuanya. Jadi itu pertanggungjawabannya. Yang kedua ada tanggung jawab terhadap diri sendiri. Dalam merealisasikan seksualitas, kita juga harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Kita jangan menyia-nyiakan kemampuan ini, kita jangan mau diperbudak oleh hawa nafsu, kita jangan puas dengan sekedar nikmat jasmani maksudnya, atau egois belaka.
melainkan kita hendaknya merealisasikan seksualitas menurut seluruh kekayaan maknanya. Kita hendaknya mau mencapai nilai keindahan dan kebahagiaan tertinggi yang secara potensial terkandung di dalamnya, dan itu memang hanya mungkin apabila yang kita cari bukan pemuasan seksual itu sendiri, melainkan ungkapan cinta kepada pasangan. Jadi kalau seksualitas kita integrasikan secara personal ke dalam tujuan-tujuan dan nilai-nilai luhur, kita sebagai puncaknya penyerahan kita dalam cinta. Itu. Selanjutnya mengenai pola seksualitas yang salah. Di sini barangkali tepatnya untuk beberapa kata seperti pelacuran atau prostitusi. Buruknya pelacuran terletak dalam pemisahan seksualitas dari konteks personal atau manusiawi. Hubungan seks dalam pelacuran semata-mata diarahkan pada nikmat jasmani, suatu perjumpaan antara dua manusia dalam arti yang sebenarnya tidak terjadi di sini. Pribadi pelacur tidak penting dan mudah dapat ditukar. Nah, pelacur memperalat tubuhnya menjadi objek pemuasan nafsu laki-laki. Manusia yang satu menjadi sarana pemuasan diri manusia yang lain, ditambah pula wanita yang menjadi pelacur sering berbuat demikian karena terpaksa, karena tidak ada jalan untuk dapat hidup atau menghidupi keluarganya. Jadi sebenarnya ia korban suatu pemerasan. Ada baiknya memperhatikan kemunafikan masyarakat yang biasanya menganggap rendah pada pelacur wanita, tetapi laki-laki yang menjunjungi dianggap tidak apa-apa. Padahal laki-laki yang berhubung dengan seorang pelacur, entah di rumah pelacuran, entah di hotel bintang 5, sama saja merendahkan diri dan wanita yang digaulinya. Mengingat bahwa wanita sering terpaksa melacurkan diri, noda yang sebenarnya terletak pada sang laki-laki, hidung belang, dan bukan pertama-tama pada wanita itu. Jadi seperti itu pola seksualitas yang salah. Dan adapun catatan tentang seksualitas itu sendiri yang saya ingin bagikan, yaitu dengan homoseksual. Nah, homoseksual yang dimaksud hubungan dan saling keterkaitan seksual antara dua orang laki-laki atau dua orang perempuan, atau juga bisa disebut dengan lesbian atau homoseksual gitu. Sebelum homoseksual dinilai secara moral, perlu kita ketahui fakta-faktanya. Ada beberapa teori tentang asal-usul homoseksual, tetapi belum ada yang sungguh memuaskan. Dari teori-teori ini, manusia tidak menciptakan kecenderungan seksualnya, melainkan ia menemukannya. Maka bukan salah orang homoseks apabila mempunyai kecenderungan homoseks. Oleh karena itu, adanya kecenderungan homoseksual bukanlah dosa atau bukanlah suatu kesalahan moral. Maka manusia homoseks sama sekali tidak boleh didiskriminasikan dalam mencari pekerjaan atau bidang kehidupan masyarakat lain. Akan tetapi, itu tidak berarti bahwa hubungan seksual yang bersifat homoseks dapat dibenarkan. Aktivitas homoseks berlawanan dengan makna dan hakikat seksualitas yang merupakan perjumpaan pria dan wanita dalam rangka perkawinan yang langsung atau tidak langsung terarah pada anak. Seperti banyak manusia yang karena salah satu alasan tidak dapat mengaktifkan seksualitasnya. Begitu pula seorang homoseks dapat menemukan kebahagiaan dan prestasinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi itu catatan mengenai homoseksual dan seksualitas. Dan selanjutnya materi permasalahan yang hubungannya dengan seksualitas akan dibahas oleh rekan saya Ria. Untuk Ria, saya persilahkan. Kemudian ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan seksualitas. Yang pertama, ketidaktahuan mengenai seks. Masalah ketidaktahuan terhadap seks sudah betul-betul merakyat. Ini berpangkal dari kurangnya pendidikan seks yang sebagian besar dari antara masyarakat tidak memperolehnya pada waktu remaja. Tidak jarang, pengetahuan seks itu hanyalah sebagai atau sebatas informasi, bukan pendidikan. Itu terjadi karena mereka tidak mendapatkan pendidikan seks di sekolah atau lembaga formal lainnya. Akibatnya, keingintahuan soal seks didapatkannya dari berbagai media. Untuk itu, orang tua hendaknya memberikan pendidikan awal seks kepada anak-anaknya sejak dini. Salah satunya dengan memisahkan anak-anak tidur dalam satu kamar setelah berusia 10 tahun, sekalipun sama dengan perempuan atau laki-laki. Demikian halnya dengan menghindarkan anak-anak untuk mandi bersama keluarga juga dan teman-temannya. Kemudian, kelelahan.
Rasa lelah adalah momok yang paling menghantui pasangan pada zaman ini dalam melakukan hubungan seks, apalagi dengan meningkatnya tuntutan hidup. Sang wanita harus ikut bekerja di luar rumah demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pada waktu suami istri pulang dari kerja, mereka akan merasa lelah dan pasangan yang sedang lelah jarang merasakan bahwa hubungan seks menarik dan minat. Akhirnya mereka memilih untuk tidur dan kelelahan bisa menyebabkan bertambahnya usaha yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan lawan jenis dan merupakan beban yang membuat kesal yang akhirnya bisa memadamkan gairah seks. Yang ketiga, ada konflik. Sebagian pasangan memainkan pola konflik merusak yang berwujud sebagai perang terbuka atau tidak mau berbicara sama sekali satu sama lain. Konflik menjadi kendala hubungan emosional mereka. Pasangan dapat mempertajam perselisihan mereka dengan menghindari seks atau mengeluarkan ungkapan negatif atau membandingkan dengan orang lain yang sangat melukai perasaan pasangannya. Kemarahan dan kecemasan yang tidak terpecahkan bisa menyebabkan sejumlah masalah seksual antara lain masalah ereksi, hilangnya gairah atau sengaja menahan diri untuk tidak bercinta. Perbedaan antara satu orang dan lainnya biasanya tidak baik dan tidak juga buruk. Jadi harus dipandang hanya sebagai perbedaan. Yang keempat, adanya kebosanan. Seperti halnya menggosok gigi atau menyetel alarm jam, seks bisa dianggap seperti kerja malam. Hubungan seks rutin sebelum tidur sering menjadi berlebihan sampai ke situasi titik yang membosankan. Yang mendasari rasa bosan itu adalah kemarahan yang didasari oleh tidak didasarinya karena harapan Anda tidak terpenuhi. Masalah ini diderita oleh kebanyakan pasangan yang susah hidup bersama bertahun-tahun. Sebagian pasangan yang sudah hidup bersama jangka waktu yang lama merasa kehilangan getaran kenikmatan yang datang ketika melakukan hubungan seks dengan pasangan yang baru. Orang demikian melihatnya rayuan penguat ego dibandingkan bila bersenggama dengan mitra baru. Baik, dari pembahasan tadi dapat diambil simpulan, yaitu seksualitas menunjukkan diri sebagai kekuatan yang dahsyat. Seksualitas dapat merendahkan manusia ke tingkat binatang dan merusak segala hubungan antar manusia yang sejati. Tetapi seksualitas kalau diintegrasikan secara personal sebagai ungkapan cinta yang terdalam, membahagiakan dan meluhurkan harkat hubungan cinta. Kemungkinan mana yang kita capai tergantung dari kita sendiri. Sanggupkah kita untuk tidak diperbudak oleh insting buta, melainkan untuk berjuang dan merealisasikan yang bernilai? Nah, itulah tanggung jawab kita masing-masing. Jadi sekian presentasi saya dan juga rekan saya Ria pada kali ini. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau kata-kata kami yang menyinggung perasaan atau kata-kata kami yang salah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jikalau ada pertanyaan, maka saya izinkan bertanya pada sesi diskusi pada saat kelas berlangsung. Sekian presentasi dari kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi Santi Santi. Santi Om.